let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. Kami dan tim kumpul di pool Prima Jasa daerah Ciputat sekitar jam 9. Pegang cicing. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song. Bersama sekitar hampir 15 orang kita berangkat ya menggunakan mobil bus Prima Jasa. Sekitar pukul 10 kita berangkat dan menuju untuk wilayah Garut. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Kita tiba di SMA Negeri Garut sekitar pukul 4 sore. Setelah menempuh perjalanan sekitar hampir 5 jam setengah. Sampai di sana kita belum sampai di lokasi, tapi kita harus menggunakan sebuah mobil minibus untuk selanjutnya kita menuju Desa Toblong. Jadi kita nyambung mobil lagi. What it's like to be in debt, been stabbed in the back bed. I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to Menempuh hampir 6 jam, walaupun ada istirahatnya, kita akhirnya sampai ya di rumah homestay Bapak Sutisna, dan kita langsung packing barang, menurunkan barang-barang untuk selanjutnya kita melakukan persiapan awal untuk kegiatan istirahat malam ya, karena besok kita sudah mulai melakukan aktivitas. just gotta believe there's something that'll give you relief. Buat yang besok, buat besok malam aja. Mulai besok malam, jadi masak itu dari mana? Dari jam sekarang. Sekitar pukul 11 ya kita lakukan persiapan dulu biar esok pagi kita tahu apa yang kita lakukan, seperti persiapan kegiatan belajar, media yang disiapkan, lalu PJ kelas siapa aja kita tentukan malam tersebut, sehingga besok pagi kita lebih tahu medan atau kelas yang mau kita pegang. Desa Toblong ini adalah sebuah desa di daerah Garut yang sebetulnya adalah daerah yang sangat tersembunyi tapi indah. Tapi sebetulnya daerah Toblong ini adalah termasuk kawasan bencana ya. Kenapa? Karena Desa Toblong ini dibelah dengan sebuah sungai yang bernama Sungai Cikaengan ya. Sehingga pernah terjadi kasus di mana ketika terjadi luap hujan yang tinggi, akhirnya sungainya itu membuat banjir di wilayah tersebut, dan banyak rumah-rumah di Toblong ini yang berada di pinggir sungai, sehingga terjadi sebuah longsor ya, sehingga banyak warga yang terkena banjir dan longsor tersebut. Setelah kita sarapan pagi, akhirnya kita dan tim mulai menuju sekolah SDN 5 Toblong, di mana sebetulnya jarak yang ditempuh sebetulnya agak lumayan ya, agak berliku, agak mendaki, karena memang Toblong ini kan daerah yang agak berbukit, sehingga butuh ekstra kita untuk menuju sekolah yang kita lakukan sebagai tempat pengabdian.
Perlu diketahui bahwa SDN 05 Toblong ini hanya memiliki 3 ruang saja. 1 ruang kepala sekolah dan ruang guru yang bergabung, lalu 2 ruang untuk belajar. Sehingga dengan jumlah murid ataupun siswa yang itu kurang ideal ya. Sehingga sekolah ini menggunakan 3 ruangan dari milik madrasah atau TPA masjid ya, sepertinya TPA masjid, untuk dijadikan ruangan untuk menambah siswa ruang kelas tambahan ya. Itu pun juga di beberapa ruangan dibagi menjadi 2 ya, jadi kelas rangkap, sehingga secara fisik sekolah ini tidak layak dipakai untuk sekolah karena dari mulai keadaan ruangan yang tidak memungkinkan, kemudian tidak punya gudang, kemudian ruangan yang sangat berantakan ya, ditambah lagi dengan meminjam ya sekolah lain atau ruang TPA lain untuk dijadikan ruang belajar. Randi 3. Dan kemudian yang unik juga dari sekolah ini adalah ternyata banyak siswa yang mencintai olahraga voli ya. Jadi Toblong ini ternyata menurut informasi warga menghasilkan atlet-atlet voli untuk tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten ya. Ini terlihat bahwa voli digemari oleh siswa. Walaupun lapangan sangat terbatas ya, kita juga sangat kasihan melihat fasilitas lapangan olahraga yang tidak sangat mumpuni untuk sekolah ini. Ini kita lihat bahwa banyak sekali ya barang-barang atau kursi yang sudah tidak layak pakai ditaruh di pojok saja, dan ini adalah bentuk kelas rangkap ya. Jadi satu kelas dipakai untuk berapa jenjang, mungkin kelas 1 dan kelas 2. Halo dong. Siapa nama cantik? Siapa lo cantik? Nama siapa? Nama saha? Nama nak? Pin. Siapa? Mentari. Kalau kamu? Namanya siapa? Shanti. Pinter. Kemudian kita masuk ke ruang terakhir. Seperti tapaknya tidak jauh berbeda ya. Terlihat sana sini ada bagian-bagian dari meja kursi yang sudah tidak terpakai masih ditaruh di bagian pojok. Bahkan ini ada tower ya, tower air yang besinya ditaruh ya di bagian pojok kelas, sehingga mungkin tidak nyaman bagi anak untuk belajar. Harusnya mungkin ini bisa dibakar atau apa ya, tapi kita masih menganggap bahwa sekolah mungkin ingin menggunakan untuk kursi baru ya. Dan ini adalah display kelas ya, dan dinding tidak tercat, walaupun atapnya mungkin bagus ya, tapi suasana kelas mungkin tidak mendukung, sehingga guru atau murid akan susah untuk beraktivitas untuk belajar. Intinya kenyamanan ya. Kemudian kita sempat berbincang dengan perwakilan kepala sekolah ya, salah satu guru di SD ini, karena kebetulan kepala sekolah sedang tidak ada.
tentang kondisi di SD 5 Toblong ini, dan memang pentingnya pemerintah banyak belum memberikan apresiasi besar kepada sekolah ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mengadakan upacara pembukaan. Anak-anak kita kumpulkan di lapangan dan kita berikan yel-yel semangat sehingga mereka paham bahwa kita sengaja berada di sekolah mereka selama beberapa hari untuk melakukan kegiatan yang seru ya, sehingga mereka bisa terlibat dengan baik. Dan sebagai catatan ya, di akhir semester tersebut harusnya mereka libur ya, tapi karena program kita akhirnya mereka mau ya ikut dalam kegiatan yang artinya mereka harus sekolah lagi ya bersama kita. Ini PR besar bagi kita semua untuk bagaimana membuat kegiatan yang seru sehingga mereka nyaman ya selama seminggu di dalam kegiatan yang kita buat. Pelan-pelan di kuping, di kuping. Di kuping, di kuping, di kuping. Nggak boleh, harus lagi. Sebelum kita masuk ke materi inti, tadi di awal kita melakukan ice breaking ya. Salah satu ice breaking yang saya lakukan adalah memainkan game kuda bisik, mencoba untuk melakukan atau menguji kefokusan mereka ya dalam mendengar. Kita bagi 2 tim tadi sehingga mereka juga senang ya, fun ya. Sehingga ketika kita kasih materi untuk berikutnya, mereka akan fokus dan siap untuk menerima materi. Dan di kegiatan inti ini kita membuat sistem penyaringan air, di mana ini terbuat dari lapisan kapas, pasir, batu ya. Dan kita buat jadi beberapa lapis. Ada air kotor yang sengaja kita siapkan, lalu kita buat saring dan air itu menjadi jernih. Ini mungkin tujuannya adalah mereka bahwa ternyata dengan melakukan penyaringan ini dan mereka tahu urutannya, bisa membuat air menjadi bersih. Baik, setelah hampir 2 jam ya atau 3 jam kita belajar bersama, akhirnya tiba di ujung acara. Siswa melakukan berdoa untuk persiapan pulang, dan untuk proyek berikutnya mereka akan disiapkan untuk kegiatan membuat poster ya esok ya, khusus untuk kelas 5 ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, tanggal pinter. Lanjut baris tengah. Sok tekan lagi ya. Salam. 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 Pinter. Salam. Ya.
Kemudian setelah jam 12 kita dan tim kembali ke homestay yang jalannya juga tadi sama ya, agak jauh ya. Dan perlu diketahui bahwa sebetulnya sekolah ini adalah sebuah sekolah yang ternyata muridnya itu berasal dari berbagai kecamatan ya. Salah satunya mungkin kalian pernah dengar namanya kecamatan daerah Maroko ya, kecamatan Maroko. Sehingga siswa yang jumlahnya tidak banyak ini memang berasal dari tempat-tempat yang sangat jauh di mana daerah yang ada sekolah. Sehingga sebuah perjuangan jika anak-anak ini bisa menuju ke SDN 05 Toblong ini. Jadi jarak yang sangat jauh, kemudian kendaraan yang sangat terbatas, sehingga orang tua mereka pun harus rela ya mengantar anaknya untuk ke sekolah ini. Kalaupun ada beberapa anak yang jalan kaki yang jauh sekali dari rumahnya untuk sekedar sekolah ke SD 05 Toblong ini. Jadi pemerintah harus segera memberikan akses kemudahan ya. Mungkin pemerataan pendidikan di wilayah Toblong ini termasuk sarana, prasarana, guru yang baik, ruangan yang sangat memungkinkan untuk terjadinya pembelajaran yang sempurna atau paripurna. Baik kawan-kawan semua, terima kasih telah menyimak video ini. Saya ucapkan terima kasih pada Dr. Bom Bom dalam pemangku mata kuliah ini. Terima kasih buat tim dari Backpacker Indonesia untuk mengajak kami dalam kegiatan ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Bila tertutup hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.